Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Senang lagi kita berjumpa pada hari ini, Rabu tanggal 6 Desember 2023. Saya percaya dan imani ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Tapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Sebab kami merasakan belayan tangan kasih Tuhan hari demi hari, sehingga kami boleh berada pada hari ini dalam keadaan tubuh diberkati. Tuhan Yesus masih mempercayakan kami hidup, bernafas, dan bergerak untuk menunaikan tugas pekerjaan pelayanan pada hari ini. Namun, sebelumnya kami rindu untuk mendengar berita firman Tuhan yang dapat memberikan kekuatan dan memberikan vitamin bagi kami untuk kami bersemangat melakukan tugas tanggung jawab menebarkan firman Tuhan dalam pelayanan dan kerja kami. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Bersabdalah kami telah siap. Dalam nama Yesus, amin. Mari bersama-sama kita membuka bagian bacaan Alkitab dalam Perjanjian Lama, Mazmur 85 ayat 7 dan 8. Mazmur pasal 85 ayat 7 dan 8, demikian bunyinya. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersukacita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Itulah bagian bacaan Alkitab bagi kita sekalian untuk hari ini. Dan kita dengarkan renungan harian keluarga diberi judul Sukacita karena kasih setia Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, apakah yang terpenting dalam hidup manusia? Apakah uang, harta, jabatan, kehormatan, kesehatan, atau keluarga? Christina Onassis memiliki semuanya itu, namun meninggal overdosis memakai obat penenang pada tanggal 19 November tahun 1988 di usianya yang ke-37 tahun. Dengan meninggalkan pesan, aku tak pernah merasakan kebahagiaan dengan semuanya itu. Ia, Christina, adalah anak dari Aristoteles Onassis, raja perusahaan perkapalan dari Yunani. Mereka memiliki kapal pesiar dari tempat tinggal di kompleks mewah, rumah-rumah orang terkenal di Florida. Menikah beberapa kali di usia muda, dan ketika ayah, ibu, dan kakaknya meninggal, Christina mewarisi semua kekayaan orang tuanya. Tetapi semuanya itu tidak dapat memberikannya sukacita dan kebahagiaan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Mazmur 85 ayat 7. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersukacita karena engkau? Dalam ayat ini, pemazmur menyampaikan hidup bersukacita jika Tuhan Allah menghidupkannya kembali. Orang Israel berada di Mesir ratusan tahun lamanya
sehingga mereka berteriak minta tolong bahwa hidup mereka seperti berada dalam kuburan panjang yang mematikan. Ketika Tuhan Allah mengeluarkan mereka dari Mesir, peristiwa itu membawa sukacita dan mereka merayakan Paskah. Demikian juga 7 abad kemudian, ketika 70 tahun Israel berada di pembuangan, mereka berteriak dan berkata, "Kami adalah tulang-tulang kering yang berserakan." Sebagaimana itu dikatakan oleh Nabi Yehezkiel. Ketika Tuhan Allah mengembalikan mereka ke tanah leluhur, Israel bersukacita dan memuliakan Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ketika Tuhan Allah datang menyelamatkan manusia, mengendapi janjinya, malaikat di sorga menyanyi pujian, hormat diberi bagi Allah. Dan sesudah itu, para gembala datang ke Betlehem, menjumpanya dengan sukacita. Itu berita Advent, menyampaikan bahwa ada kehidupan baru, yaitu keselamatan bagi mereka yang percaya dan menyambut Dia. Hidup baru dan keselamatan yang Tuhan Allah berikan di dalam Yesus Kristus membuat setiap orang beriman menjalani hidup yang berarti, yaitu kehidupan yang bersukacita. Sebagai keluarga Kristen, kita diingatkan bahwa yang terpenting dalam kehidupan ini adalah keselamatan kekal yang Tuhan Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Uang, harta, kekayaan, jabatan dan kehormatan, kesehatan, keluarga merupakan berkat-berkat yang dibutuhkan dalam kehidupan jika itu diberikan Tuhan Allah untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Dengan menggunakan semua apa yang Tuhan berikan, bukan untuk saja pribadi kita, tetapi untuk juga sesama kita manusia yang membutuhkan belayan tangan kasih kita, agar hidup kita berarti di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, Allah Tritunggal, Suci, Kudus, dan Esa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, karena Bapa Surgawi selalu menjaga, melindungi, merawat, dan menghindarkan kami dari segala ancaman mara bahaya. Walau kami tahu kadang kami tidak setia di tengah kesetiaan Tuhan, tapi Engkau penuh kasih, dan Engkau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memperbaiki dan memperbaharui hidup kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang kami imani siang dan malam. Di minggu-minggu Advent ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih diingatkan oleh terang firman Tuhan, agar kami selalu mengingat karya keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Demikian juga dalam hidup kami ini, kami harus isi, kami harus manfaatkan, dan agar penuh arti dan makna dalam kami menjalaninya, baik bagi keluarga dan sesama kami yang ada di sekeliling kami, yang membutuhkan uluran-uluran tangan kasih kita. Sebab sudah begitu banyak juga yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Oleh sebab itu Bapa, terima kasih banyak. Bimbing, tuntun kami sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan yang baru, bulan Desember ini.
agar kami punya hidup tidak kosong, tetapi diisi dengan hal-hal yang penuh sukacita iman, membawa dampak bagi kami, keluarga, dan sesama kami. Dan itu yang Tuhan kehendaki bagi kami. Diberkatilah jemaat kami Maranatha Paselatan, kolom 1 sampai kolom 27. Diingatkanlah kami semua untuk tahu memberi, tahu bersyukur dan berterima kasih, karena begitu besar karya kasih Tuhan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami, jemaat-Mu, kami Maranatha Paselatan, bersama dan perangkat pelayanan gereja Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon padamu, Engkau pulihkan dan sembuhkan bagi siapapun yang dalam pergumulan sakit. Baik anggota jemaat kami Maranatha Paselatan, pelayan khusus yang dirawat di rumah sakit, bahkan dirawat di rumah mereka. Ada yang dalam proses kesembuhan, Tuhan tolong pulihkan sampai tuntas, sampai mereka boleh bangkit dan melakukan aktivitas kembali. Ya Bapa Surgawi, ada jemaat yang dalam pergumulan, pelayan khusus, siapapun Tuhan, yang mengikuti ibadah lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paselatan. Bapa Surgawi, berkati mereka juga. Bimbing tuntun mereka, dengar apa yang mereka Tuhan doakan, yang mereka naikkan kepadamu Bapa. Siapapun yang mengikuti ini, jemaat, pelayan khusus, bahkan saudara-saudari Bapak Ibu yang mengikuti ibadah renungan harian lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paselatan, diberkati mereka. Tim multimedia, Tuhan memberkati mereka. Bahkan juga kami berdoa untuk badan pekerja majelis sinode, badan pekerja majelis wilayah, dan jemaat-jemaat segemim. Tuhan memberkati dalam tugas dan panggilan pelayanan. Pemerintah bangsa dan negara kami, baik di tingkat pusat, bahkan pemerintah kami yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kota Teristimewa Kota Tomohon, dan juga di Kecamatan Tomohon Timur, bahkan pemerintah kami di Kelurahan Paselatan 1 dan 2, lingkungan-lingkungan yang ada. Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Hindarkan dan jauhkan kami dari segala ancaman mara bahaya. Biarlah kami senantiasa selalu datang kepada Tuhan, mengimani Tuhan, belajar firman Tuhan, dan selalu berdoa, dan menghindarkan dari segala hal yang memicu berbagai persoalan. Tuhan, pelihara kami terus. Sehat-sehatkan kami dan kuat-kuatkan kami. Bila kami bekerja dengan penuh sukacita iman. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mohon pengampunan-Mu. Kami bersyukur, terima kasih. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa ya untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.